Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pola tentang KD 3.6 menganalisis prosedur pembuatan pola. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian BLUS, mengklasifikasi macam-macam BLUS, dan menganalisis desain BLUS. Analisis prosedur pembuatan BLUS, apa yang akan dipelajari yaitu tentang yang pertama pengertian BLUS, yang kedua pengelompokan BLUS, yang ketiga analisis desain BLUS, dan yang keempat cara membuat BLUS. Di pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.6.1 yaitu tentang pengertian BLUS. Ya, pengertian BLUS adalah pakaian wanita yang menutupi badan atas dari pundak atau bahu sampai bawah garis pinggang atau hingga panggul. Pemakaian BLUS dapat dipasangkan melalui rok ataupun celana. 3.6.2 yaitu pengelompokan BLUS. Secara garis besar, BLUS dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tuck-in atau diselipkan, yaitu BLUS yang dipakai dengan menyelipkan di bawah pinggang atau celana panjang. BLUS ini rata-rata panjangnya 10 sampai dengan 18 cm di bawah garis pinggang atau tergantung model yang diinginkan. Ya, contohnya kalian lihat di gambar yang merah atau blus warna merah. Yang B adalah over blus atau blus luar, yaitu blus yang dipakai di luar rok atau celana panjang atau over blus, bisa dimulai dari garis pinggang dan memanjang ke bawah sampai paha tergantung tren mode. Kalian lihat contoh tuck-in atau model blus yang diselipkan. Dapat menggunakan celana panjang untuk celana kerja ataupun santai, tergantung model yang diinginkan. Ini adalah contoh dari model blus luar atau over blus. Kalian lihat pada bagian pinggang terdapat hiasan, karet, ataupun kerut di bawah pinggang. Kemudian yang dapat berupa blus over slah. Yang 3.6.3 menganalisis bagian blus. Terdiri dari garis leher, kerah, lengan, manset, saku, belahan. Sekarang yang pertama adalah garis leher atau neckline. Adalah bentuk bagian pakaian yang terletak di sekitar leher atau biasanya disebut sebagai tanda garis leher. Penjelasan tentang garis leher. Yang pertama adalah garis leher bulat dan berbagai dari variasinya. Ada horseshoe shape atau tapal kuda, kemudian ada oval, tank top style, scoop, dan lainnya. Kemudian ada juga garis leher V dan variasinya. Kalian bisa melihat berbagai macam model garis persegi. Contohnya trapeze, pentagon atau diamond, kemudian petal, sweetheart, zigzag. Ya, yang berikut adalah leher V dan variasinya. Antara lain slit front, open front, plugging, surplice atau overslah ya. Kemudian ada warp dan ballerina neckline. Sekarang tentang yang kedua, krah atau collar.
Kerah adalah kain yang digunakan untuk menyelesaikan garis leher berupa tambahan potongan bahan. Kerah ini mempunyai banyak ragam desain yang dapat dilihat dari teknik konstruksi dan penyelesaian yang dipasangkan menjadi kerah yang dipasangkan atau kerah yang dibuat terpisah dengan badan dan leher. Contoh, kerah rebah, setengah tegak, dan tegak. Yang B adalah kerah setali, yaitu kerah yang polanya dibuat menyatu atau setali dengan badan. Kedudukan kerah tersebut menempel sebagian pada leher dan sebagian lagi pada badan. Ciri khas kerah ini ada jahitan sambungan pada tengah belakang. Sekarang kita akan membahas kerah yang dipasangkan. Bentuk dasar kerah berdasarkan letak dari pakaian terdiri dari kerah tegak, kerah rebah, dan kerah roll. Kalian bisa melihat gambar dari ciri-ciri dari kerah tegak. Penjelasan dari kerah tegak atau kerah berdiri merupakan jenis kerah baju yang letaknya tegak di sekeliling leher dan hampir menutupi setengah panjang leher. Kalian dapat lihat di sini ada berbagai macam model leher. Walaupun terlihatnya mirip, tetapi dalam konstruksinya agak berbeda. Yang pertama, ada dog collar, ada officer, ada Steinway, China style, clerical, dan Parmo style. Penjelasan dari kerah-kerah yang tadi, yang pertama adalah kerah dog collar atau turtleneck. Merupakan kerah baju yang berbentuk tinggi sehingga kerah ini biasanya dapat dilipat atau dipanjangkan menutupi leher. Biasanya untuk jaket, sweater, kaos, dan busana penghangat tubuh. Yang B adalah kerah officer atau funnel. Bentuknya menyerupai cerobong, menggunakan bukaan atau belahan depan dengan tutup resleting. Yang ketiga adalah gambar Steinway, yaitu kerah yang meluas keluar dari ujung garis leher. Yang keempat atau yang D, kerah Shanghai, Chinese style, clerical, dan Parmo style. Memiliki bentuk tegak sejajar tepat pada bagian leher. Lebar kerah kurang lebih 2-4 cm. Ciri khas yang berbentuk bulat digunakan untuk pakaian pria dan wanita seperti baju koko, gaun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerah rebah. Kerah rebah adalah kerah yang pada garis model atau desain nampak jatuh tepat pada bahu, sebagian besar sejajar garis bahu. Di sini ada contoh dan akan kita perjelas dalam keterangan setelah slide ini. Penjelasan dari kerah rebah. Yang A, kerah sloop atau kerah Peter Pan. Terletak datar pada bagian leher dan sejajar dengan bahu tanpa penegak. Berbentuk bulat. Biasanya ditemukan pada busana wanita dan pakaian anak. Memberi kesan feminim dan elegan dan chic. Yang B adalah kerah sailor type atau kerah kelasi. Berbentuk segi empat pada bagian belakang dan mengecil berbentuk V pada bagian depan. Menggunakan tali pita pada bagian depan, menggunakan ban kecil pada pinggiran kerah seperti seragam pelaut. Yang C, kerah puritan. Kerah datar dan bentuk lebar menutupi bahu. Pada bagian ujung kerah lancip dan membundar. Terbuat dari renda sehingga cocok untuk busana wanita. Yang D, kerah petal. Memiliki bentuk seperti kelopak bunga. Pola konstruksi kerah petal sama seperti kerah setali jas. Biasanya terdapat pada baju-baju formal dan suit atau setelan.
Yang E, kerah eton. Kerah eton dapat berdiri tegak tanpa penegak. Apabila ditutup dikancingkan akan menjadi kerah tegak. Biasanya terdapat pada blus, busana pria, kaos, dan jaket. Selanjutnya adalah kerah setengah tegak atau setengah berdiri atau disebut juga kerah roll. Roll collar adalah kerah yang memiliki penegak di bagian belakang sehingga bentuknya tegak di belakang dan merebah di muka. Cirinya bagian belakang nampak lebih tinggi karena ada penegaknya. Selanjutnya adalah kerah kemeja atau meter collar atau double. Kerah yang terdiri dari dua bagian kemudian disambung. Bagian pertama disebut kaki kerah dan penegak. Dan bagian kedua daun kerah sebagai kelopak kerah. Yang berikut digunakan untuk kemeja pria. Yang B adalah kerah wings. Memiliki ukuran kerah yang lebar seperti sayap. Cocok diaplikasikan pada coat atau jas. Yang C adalah tunnel color, tunnel color. Sama seperti kerah kemeja terdapat dua bagian kerah penegak dan kelopak berbentuk bulat.